segera kita bisa mengarahkan perhatian kita pada dua hal ini. Bahwa Maria Magdalena ini berubah. Apa yang menarik, yang mengesan, yang ada dalam diri atau pribadi Maria Magdalena yang membuatnya ya dikenang, dihormati, bahkan dijadikan juga sebagai teladan. Dalam kisah Injil, antara lain yang kita dengar barusan, lalu juga yang diceritakan di bagian lain, kita bisa menemukan hal-hal itu. Nah, tadi dalam pengantar sudah disampaikan bahwa Maria ini terpesona pada satu ketika pada pribadi Yesus, sikap Yesus, sehingga dia kemudian berubah dari dikatakan perempuan yang berdosa menjadi perempuan yang amat mengasihi Yesus. Dan cintanya yang besar nampak dalam kisah yang barusan kita dengar. Dia setia sampai akhir pada Yesus. Bahkan setelah Yesus diturunkan dari salib, menurut cerita ya dia ini orang pertama, kalau bukan satu-satunya ya salah satu dari orang pertama yang mencari Yesus di kuburnya, di makamnya. Dan barusan kita dengar cerita. Segera kita bisa mengarahkan perhatian kita pada dua hal ini. Bahwa Maria Magdalena ini berubah hidupnya karena Yesus. Dia bertobat dan sekarang mengubah arah hidupnya. Dari yang tadinya pada dirinya sendiri, memuaskan dirinya sendiri, mengejar kepentingannya sendiri, maka kemudian dikatakan dengan predikat orang berdosa, menjadi mengarahkan perhatian sepenuhnya pada Yesus. Menjadi mengasihi, mencintai Yesus sepenuh-penuhnya. Saudari-saudara terkasih, inilah dua poin besar dalam pribadi Maria Magdalena yang kiranya penting juga, ya, bahkan sangat penting, bukan penting juga, sangat penting bagi kita sekarang ini. Bukan hanya sebagai orang beriman secara umum, tetapi juga dalam kondisi sekarang ini. Ketika hidup kita di mana-mana ini ya, masih juga belum ada tanda-tanda perbaikan yang berarti. Diceritakan dalam kisah yang barusan kita dengar, Maria Magdalena ini sangat kehilangan, ya, sangat bersedih. Kan dikatakan pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, bayangkan ini masih gelap, masih subuh, Maria sudah pergi ke kubur. Gitu. Jadi saking kehilangannya dia ingin mencari lagi, ingin menemukan lagi. Dan di kubur pun rasa kehilangan itu mungkin semakin menjadi karena ternyata yang dicari tidak ada. Maka dia menangis, menangis, dan menangis. Kehilangan, kedukaan yang mendalam menguasai hatinya. Tapi yang menarik, saudara-saudara terkasih, hanya satu kata dari Yesus yang menyebut namanya membuat Maria kemudian mengenali orang atau pribadi yang dari tadi dicari-cari dan sebenarnya sudah dia lihat, sekarang dia bisa kenali karena suara itu. Satu kata sederhana, namanya. Saudari-saudara terkasih, ini menunjukkan kepada kita lagi-lagi cinta Maria yang besar itu. Cintanya yang besar itu bersambut dengan cinta yang juga besar dari Yesus. Sehingga cinta yang bertemu cinta ini bisa mengalahkan kedukaan, bisa mengalahkan kehilangan, bisa mengalahkan kekalutan hati, perasaan yang membuatnya tadinya dalam arti tertentu lumpuh, tidak bisa mengenali kehadiran Tuhan, sekarang dia sungguh-sungguh bisa mengenali itu. Dan berubah hatinya menjadi gembira, sukacita. Dan bahkan dia menerima perutusan untuk mewartakan kabar gembira bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, saudari-saudara terkasih, kiranya dalam saat-saat ini, ketika hidup banyak orang lain dilanda beban yang berat, kehilangan, kedukaan,
Ya, barangkali setiap hari kita sekarang ini mendengar berita duka, keluarganya si ini, teman kita ini, dan lain-lain. Ya, bahkan kita sendiri mungkin yang mengalami. Kiranya kita bisa belajar dari Maria Magdalena ini. Mari kita sungguh-sungguh belajar, berusaha mengarahkan hati kita pada Allah yang mencintai kita. Memang kehilangan dan kedukaan itu menyakitkan, membuat kita sedih, membuat kita terpukul, membuat kita mengalami macam-macam perasaan yang lain dan bisa sangat mendalam. Tetapi mari di tengah semua yang sangat membebani itu, kita berusaha mengingat lagi, berusaha mengarahkan lagi perhatian kita pada Tuhan. Kita menumbuhkan lagi cinta kita kepada Tuhan. Dan kita mencari Dia, bukan mencari diri sendiri, bukan mencari lagi siapapun yang telah hilang dari hidup kita. Kita mencari Tuhan seperti Maria mencari Tuhan. Dan mencari Tuhan bukan hanya dalam ekaristi semacam ini, tentu ini amat sangat penting. Tetapi kita juga mungkin perlu mencari Tuhan dalam diri orang-orang lain yang juga mengalami hal yang sama dengan kita. Kita membantu, kita menghibur. Yang kalau dilihat dari sudut pandang lain, dalam perumusan yang lain, kita membawa Allah kepada mereka. Kita mewartakan Yesus yang bangkit itu kepada mereka. Saudari-saudara terkasih, sungguh-sungguh kita bersyukur atas karunia Orang Kudus ini yang menunjukkan kepada kita bahwa kita bisa berubah dari yang perhatian pada diri sendiri menjadi perhatian sepenuhnya pada Allah, menjadi cinta sepenuhnya pada Allah, bahkan kita juga bisa menjadi pewarta-pewarta cinta kasih Allah. Dan saat-saat ini sungguh menjadi kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk menghayati peran yang dititipkan Yesus kepada Maria Magdalena dan tentunya juga kepada kita masing-masing.